Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, masih di Budiman's Channel. Video kali ini aku pengen membahas salah satu topik yang juga lagi hype banget di dunia arsitektur sekarang, itu tentang kelas-kelas arsitektur teman-teman. Banyak di luar sana teman-teman yang mungkin menjadi pengetahuan kita bersama juga bahwasanya banyak sekali konten kreator di luar sana itu mencoba untuk membuat kelas-kelas arsitektur ya, terutama dalam kelas-kelas 3D, animasi, kemudian render, bahkan sekarang sudah banyak kelas-kelas render AI, prom-prom dan seterusnya teman-teman. Ini sebenarnya sebuah market baru ya yang aku lihat ya di dalam ruang lingkup arsitektur gitu. Kalau dulu arsitektur itu banyak bercerita tentang perencanaan, konsep gitu ya. Kemudian juga bahkan sampai ada yang berbicara tentang RAB dan seterusnya teman-teman. Sekarang arsitektur itu pasarnya itu beralih kepada bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di arsitektur itu sendiri ya. Mungkin seperti 3D, kemudian juga ada AI sekarang yang membantu rendering dan seterusnya gitu teman-teman. Memang secara substansial memang ini memberikan sebuah perkembangan ya, memberikan wajah baru kepada arsitektur itu, bahwasanya sekarang arsitektur itu semenjak zaman digitalisasi ini sudah sangat easy teman-teman, atau gampang untuk dilakukan seperti itu. Apalagi proses desain arsitektur itu tidak perlu sarjana arsitektur yang melakukan seperti itu. Maka dari itu banyak sekali ya, ini sebuah pendapat pribadi teman-teman, subjektivitas aku, bahwasanya sekarang itu yang membuat atau yang berbisnis di bidang arsitektur, terutama desain arsitektur, itu banyak sekali yang tidak berbasic sarjana arsitektur, bahkan tidak bergerak di bidang konstruksi sebelumnya seperti itu. Ya karena beberapa video-video yang aku lihat, kemudian juga beberapa cerita-cerita dari media sosial, aku membaca bahwasannya sekarang semua jurusan itu bisa cross teman-teman. Dari jurusan A bisa cross ke jurusan B, dari jurusan B bisa cross ke jurusan C. Contoh sederhana ya teman-teman, mungkin banyak konten kreator di luar sana yang mungkin basicnya itu tidak sekolah arsitektur, tapi pada akhirnya membuka bisnis arsitektur gitu, membuka bisnis interior design, workshop, dan seterusnya gitu. Nah ini yang mungkin aku sampaikan di video aku sebelum ini teman-teman, tentang bisnis dalam arsitektur atau bisnis dalam desain itu selalu terpisah dengan bagaimana studio desain itu berjalan, atau sebuah studio yang memiliki idealis tertentu bagi seorang arsiteknya itu berjalan seperti itu. Nah, kelas-kelas ini sebenarnya tidak berefek buruk sebenarnya. Kenapa? Ya karena memang ini membantu sekali teman-teman, membantu sekali untuk kita memudahkan dalam zaman digitalisasi ini seperti itu. Tapi ada satu catatan khusus menurut aku pribadi teman-teman. Ini boleh diambil subjektivitasnya saja ya, bahwasanya kelas-kelas yang diberikan oleh konten kreator di luar sana itu memiliki filtrasi yang cukup besar gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman yang di luar arsitektur juga belajar di sana teman-teman. Sehingga ini memberikan peluang bisnis ya, peluang bisnis itu yang terbuka lebar. Nah mungkin kecenderungan sekarang yang dikhawatirkan oleh lulusan-lulusan arsitektur itu adalah gagal bersaing di pasar teman-teman, atau gagal bersaing di dalam proses menjadi arsitek atau berbisnis arsitektur. Maka dari itu sebenarnya arsitek-arsitek fresh graduate itu tidak perlu khawatir dengan hal seperti ini gitu, karena memang ya sebuah bisnis itu akan dirunning dengan sebuah strategi juga. Jadi tidak ada permasalahan apakah memang kita akan bersaing dengan teman-teman yang cross keilmuan seperti itu dalam berbisnis seperti itu. Ya semua orang berhak berbisnis teman-teman. Berbisnisnya di bidang apapun itu hak pribadi juga gitu. Tapi di dalam sebuah praktek arsitektur memang ada undang-undang yang membatasi itu seperti itu teman-teman. Ada yang memberikan catatan tentang itu, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang praktek arsitektur juga sudah ada barriernya seperti itu, ada syarat-syaratnya bahwasanya yang boleh melakukan praktek arsitektur itu adalah arsitek yang ber-STRA dan seterusnya seperti itu. Tapi memang ketika sekarang muncul diksi bahwasanya adanya desainer arsitektur. Ya inilah yang membuat mungkin ya di dalam dunia arsitektur itu muncul isu bahwasanya
harga merusak pasar dan seterusnya gitu. Walaupun pada akhirnya klien itu akan menemukan arsiteknya masing-masing gitulah istilahnya teman-teman. Jadi tidak memungkiri juga apakah memang pada suatu saat nanti orang-orang yang memang tidak punya basic arsitektur membuka bisnis arsitektur, kemudian merekrut seorang arsitek untuk merunning sebuah bisnis, bergerak di bidang arsitektur untuk menjalankan bisnisnya ini seperti itu. Ya ibaratnya mereka menjadi investor lah seperti itu untuk sebuah bisnis arsitektur. Dan ini kan juga tidak salah sebenarnya dalam dunia bisnis teman-teman. Maka dari itu kita perlu membedakan mana yang benar-benar ranah bisnis dan ranah studio arsitektur. Dan kelas-kelas arsitektur yang dibuka oleh banyak sekali konten kreator yang juga punya basic arsitektur ini merupakan sebuah khazanah baru ya di dalam dunia berarsitektur kita. Sehingga ketika yang dulunya kita berfokus di dalam arsitektur itu berfokus kepada bagaimana mengembangkan konsep, bagaimana mengembangkan cara melakukan layout dan seterusnya. Nah, sekarang banyak sekali kelas-kelas itu justru yang berfokus kepada bagaimana menggunakan tools-tools arsitektur seperti itu. Menggunakan tools-tools arsitektur yang kekinian, yang sudah modern dan segala macam untuk dimanfaatkan dalam proses project seperti itu teman-teman. Dan itu sangat membantu sebenarnya. Walaupun tadi yang aku sampaikan teman-teman, kita harus pintar-pintar untuk bisa membedakan yang mana ranah bisnis dan yang mana yang ranah arsitektur pure seperti itu. Untuk bisa memberikan barrier kepada kita bahwasanya market siapa yang kita sasar sebenarnya. Apakah market bisnisnya atau memang market idealisnya sebagai seorang arsitek. Maka dari itu fair-fair saja bagiku gitu ketika memang ada banyak sekali konten kreator yang membuka kelas seperti itu. Tapi memang harus diingat juga bahwasanya kita akan memicu sebuah pasar baru ya, dimana ketika mahasiswa arsitektur itu harus siap bersaing di masa yang akan datang dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Justru ini akan memberikan tantangan baru kepada kita dan memberikan pressure ya kepada mahasiswa arsitektur atau arsitek-arsitek baru, arsitek-arsitek muda, fresh graduate segala macam untuk segera menemukan identitasnya masing-masing. Sehingga branding sebuah karya itu akan terus berjalan teman-teman. Nah, branding inilah yang akan memberikan perbedaan antara kita dengan yang lain nantinya. Even tools yang kita gunakan itu tetap sama seperti itu. Maka dari itu ini penting sekali di masa sekarang ini teman-teman, apalagi masa AI, digitalisasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi intermezzo juga buat aku pribadi teman-teman dan jurnal arsitektur kita lagi bersama ya. Dan ini membuka ruang diskusi kita lagi. Dan aku harap juga tidak adanya perdebatan tentang ini teman-teman. Karena memang segala sesuatu itu atau segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya juga. Kita tidak bisa menghindari itu dan kita tidak bisa membohongi itu juga teman-teman. Sehingga memang ya kita akan melihat ini ke arah bagaimana kita mengontrolnya atau kita memegang kendali atasnya seperti itu. Dan kita yang berhak dan punya wewenang untuk bisa menentukan arah dan tujuan kita sebagai seorang arsitek yang akan berpraktik di masa yang akan datang. Aku kira itu aja teman-teman, pendapat aku pribadi ya, subjektivitas aku tentang isu beberapa konten kreator yang membuka kelas arsitektur dan seterusnya ini. Tapi memang ini harus menjadi catatan penting kita dalam membedakan ranah bisnis dan ranah studio arsitektur. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Keep positive, smart, and kreatif teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.